Dia coba komunikasi lah sama mereka kan. Om sama tante udah pulang. Mereka berdua ngejawab, udah. Dan mereka bingung. Kenapa kok Rio bisa ada di rumah itu? Dan kenapa gak ngabarin mereka dulu? Rio cuma bengong dong di situ. Gak tahu mau jawab apa. Ya kalau gue ada di posisi Rio, ya mungkin gue bakal kayak gitu juga. Rio ceritain lah tuh dari awal sampai akhir kan, gimana dia bisa ada di situ dan untuk urusan apa dia di situ. Om sama tantenya cuma bisa diem dan nangis tuh, ngedenger ceritanya Rio. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jauh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilancarkan puasanya ya bagi kalian semua yang menjalankan puasa Ramadan. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Pada kali ini gue ada cerita nih dari seseorang yang namanya itu Rio. Dimana dia ini punya pengalaman ya. Pengalaman yang menurut gue itu serem banget dan gue gak tahu deh. Kalau gue ada di posisi itu mungkin gue gak tahan. Yaitu pengalaman dia sewaktu dia tinggal di rumah saudaranya. Nah, apa sih yang bikin cerita ini itu serem banget? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Bagi kalian yang pengen berbagi cerita horor melalui channel ini, kalian bisa kirimkan cerita-cerita kalian ke email di bawah ini ya. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor Cerita ini terjadi di tahun 2017 pas Rio ini keterima kerja di daerah Tangerang. Nah, Rio ini aslinya tempat tinggalnya itu di Bogor. Nah, karena jauh dari kantornya itu, dari tempat kerjanya itu, dia mutusin lah buat numpang tinggal nih di rumah saudaranya. Pas banget, rumah saudaranya itu ada di Tangerang. Jadi, di sana itu rencananya Rio mau tinggal sama dua orang sepupunya nih. Sebut aja namanya itu Bob sama adiknya Rizky. Sama om dan tantenya yang gak lain dan gak bukan adalah orang tuanya Bob dan Rizky. Nah, si Bob ini ngabarin kalau om sama tantenya Rio ini lagi keluar kota, lagi pulang kampung buat nengok hasil panen. Emang keluarganya Bob ini bisa dibilang adalah keluarga yang paling jarang banget berkabar ke keluarga besar yang lain. Dan kalau setiap ada kayak ngumpul-ngumpul keluarga besar gitu, keluarganya si Bob ini paling jarang datang. Rio sendiri juga udah lama banget nggak ketemu sama keluarga saudaranya yang ini. Ada kali mungkin 5 tahunan. Singkat cerita, tibalah nih hari buat pindah ke rumah saudaranya itu. Rio pamit ke orang tuanya, terus berangkat ke Tangerang. Awal berangkat itu cerah. Pas sampai di rumah saudaranya itu, tahu-tahu mendung. Tapi ya mungkin biasa lah ya, cuaca kan. Nah, pas Rio masuk ke dalam pagar nih kan, masuk. Dia ngerasa kalau hawanya itu lembab. Emang rumah saudaranya itu ada di ujung gang berbelok dan cuma satu-satunya rumah yang ada di ujung gang itu. Rumahnya itu bisa dibilang lumayan lah. Dan ada satu pohon gede yang udah lumayan tua ya. Pohon jambu air kalau gak salah. Teriaklah Rio dari teras rumah kan. Assalamualaikum. Gak lama keluar nih Bob dari dalam rumah. Jawab, Waalaikumsalam. Ayo masuk. Bob emang udah tahu kalau Rio mau datang. Soalnya kan mereka ini udah kontek-kontekan lah 2 hari sebelumnya. Nah, pas Bob buka pintu buat nyambut si Rio ini, Rio ngeliat kalau di belakangnya Bob itu ada adiknya, si Rizky. Cuma anehnya, Rio ngeliat Rizky ini berdiri, tapi mukanya Rizky itu pucet dan tatapannya itu kosong. Ya udah kan, Rio buka sepatu dulu tuh. Buka sepatu, kelar buka sepatu, dia lihat lagi ke arah Bob kan. Sosok Rizky tadi udah gak ada.
Rio langsung nanya tuh ke Bob kan. Ya gimana kabarnya, apa segala macam gitu lah kan. Dan si Bob jawab, ya baik. Terus si Rio ini nanya lagi. Adek lu pucat banget, lagi kurang sehat ya? Di situ Bob langsung bingung tuh kan. Dia bilang, Rizky sehat-sehat aja tuh. Dia lagi ngadu bola di lapangan belakang. Baru aja berangkat. Lagian lu tahu dari mana kalau Rizky itu pucat? Lu kan baru datang. Balik bingung lah si Rio ini kan. Di situ dia coba buat ngejawab sekenanya aja. Dia bilang, gue tadi cuma nebak-nebak aja. Padahal di situ dia heran setengah mati. Cuma ya udahlah, dia anggap itu sebagai sambutan dari penghuni-penghuni yang ada di rumahnya Bob. Singkat cerita, abis masuk ke dalam rumah ini, Rio langsung pergi ke kamar mandi dan ngeberesin kamar tempat dia tidur. Ya maklum lah kan, lagi ditinggal sama orang tua, rumahnya itu jadi agak berantakan. Dan hawanya itu masih sama, lembab. Hari itu Rio inisiatif buat ngeberesin seisi rumah itu yang bisa dibilang udah kayak kapal pecah. Rio udah tahu kalau emang ini sepasang kakak adik ini males yang namanya beres-beres atau bersih-bersih. Singkat cerita, kelar beberes rumah, Rio langsung mandi dan masuk ke kamar buat istirahat. Saking capeknya, Rio langsung tidur tuh dan kebangun itu jam 10 malam. Nah, karena dia ini lapar, belum makan, dia keluar kamar lah. Dia ke kamar mandi nih buat kencing, habis itu ke dapur buat minum. Nah, di sini mulai aneh. Pas Rio keluar kamar nih, dia ngelihat Rizky lagi ada di ruang TV. Dan dia juga ngelihat Bob lagi main PS tuh di kamar. Kenapa bisa ngelihat? Soalnya pintu kamarnya Bob ini kebuka. Dan kamarnya Bob itu persis ada di belakang ruang TV. Bob yang sadar ada Rio nih, langsung bilang, "Weh, udah siuman lu bray?" Ya, Rio jawab, "Iya nih, capek banget. Gua mau ke depan nih, mau nyari nasi goreng. Lu mau nitip gak?" Di situ Bob bilang kalau dia nitip mie goreng. Ya udah, singkat cerita Rio pergilah tuh kan nyari nasi goreng, udah dapet, balik ke rumah. Sampai di rumah dia langsung pergi ke kamarnya Bob. Di situ si Bob masih asik tuh main PS. Rio bilang, "Nih, makan dulu, gua lanjutin mainnya." Ya udah, abis itu Bob keluar kamar tuh. Mau ke dapur buat ambil piring. Selang kurang lebih 15 menitan, Rio nggak ngedenger nih suaranya Bob, dan si Bob ini nggak balik-balik lagi ke kamar. Pikir Rio, Bob ini makan di ruang tengah sambil nonton TV. Ya udah, karena Rio itu udah mulai aus, dia mutusin buat keluar kamar nih, buat pergi ke dapur, ngambil minum. Dan bener dugaan dia, si Bob ini lagi di depan TV. Dan jadi makan sambil nonton TV tuh. Ya udah, lanjutlah kan Rio jalan ke dapur. Sampai di dapur, Rio kaget bukan main. Dia ngeliat Bob lagi ngebelakangin dia tuh, sambil masak sesuatu di kompor. Rio di situ sempet diam sebentar kan. Kok Bob ada dua? Rio coba deketin Bob tuh yang lagi masak sesuatu apalah itu kan. Deketin, ternyata Bob ini lagi masak telur ceplok. Sontak Rio nanya dong, "Lu ngapain goreng telur ceplok? Kan gue udah beliin lu mie tadi." Bob di situ cuma jawab, "Gue suka banget sama telur ceplok." Ya udahlah, nggak mau mikir yang aneh-aneh lagi ya, walaupun itu udah bener-bener jelas aneh. Rio bilang, "Oke, gue tunggu di kamar ya, kita lanjutin main PS-nya." Di situ Bob cuma ngangguk ini. Jalanlah Rio dari dapur ke kamarnya Bob nih kan. Nah, pas di tengah jalan nih, Rio itu udah kayak mau pingsan. Kenapa? Dia ngeliat Bob nih ada di depan dia, lagi mau jalan ke arah dapur. Di situ Bob bilang, "Makasih ya, minyak enak, cuma kurang pedas aja." Rio lagi-lagi cuma melongo di situ ya. Karena saking penasarannya, dia ikutin tuh Bob ke dapur. Di dapur dia nanya, "Lu nambah telur ceplok, Bob?" Di situ Bob malah bingung. Dia bilang, "Maksud lu apa, Bray? Gas di rumah
udah 2 hari habis. Gimana mau goreng telur? Gue juga belum belanja apa-apa. Nggak denger itu, Rio cuma bisa ketawa kecil aja. Walaupun dalam hatinya ini bertanya-tanya, ini Bob yang bener yang mana nih? Singkat cerita, udah 3 hari Rio tinggal di rumah itu. Dan selama itu juga ya ada beberapa keanehan kayak tadi. Cuma di hari keempat, ini yang bikin Rio jantungnya itu kayak... Waktu itu hari Kamis, malam Jumat. Yang Rio emang pulang agak malam waktu itu. Karena dia diajak nongkrong dulu sama atasannya. Sampai di rumah, dia buka pintu nih. Dia ngeliat Rizky lagi nonton di depan TV itu. Di ruang TV. Dan Bob, Rio gak lihat dia di mana. Rio nanya ke Rizky, "Riz, lu udah makan belum?" Si Rizky ini gak ngejawab apa-apa. Ya udahlah, karena capek, Rio gak medulin itu. Dan dia langsung pergi ke kamar mandi. Pas jalan ke kamar mandi, dari arah dapur, Rio ngeliat. Bukan si Bob. Tapi dia ngeliat Rizky. Rizky ini nyoba buat manggil-manggil Rio dari dapur itu kayak, Bang Rio. Bingung minta ampun lah di situ kan. Kok Rizky ada 2? Rio nanya ke Rizky yang ada di dapur itu kan. "Lu Rizky bener apa setan?" Rizky yang di dapur itu bilang, "Gue beneran Rizky bang. Gue tadi dari atas mau ngambil jemuran karena gue lupa ngangkat. Tapi pas turun, gue lihat diri gue sendiri lagi nonton TV di ruang TV. Dari tadi gue ngumpet di dapur bang, nungguin Bang Rio atau Bob balik." Gak tahu lagi mau ngomong apa tuh. Rio ajak Rizky buat jalan pelan-pelan ke ruang depan, ke ruang TV itu. Maksudnya biar ditemuin nih sama Rizky yang lagi ada di ruang TV. Rio bilang, "Ayo ke depan." Tapi Rizky di situ bilang, "Gue takut bang, gue di belakang lu ya." Ya udah kan tuh, jalan mereka berdua tuh. Rio di depan, Rizky di belakang. Jalan, sampai di ruang TV. Rio ngeliat Rizky yang tadi itu yang lagi nonton TV masih ada di posisi yang sama, cuma sekarang dia tidur pules. Dan sontak nih, Rio nengok ke belakangan, set. Rizky yang di dapur tadi udah hilang, gak ada. Di situ Rio langsung masuk kamar dan gak mandi malam itu. Dia udah bener-bener ketakutan dan panik. Singkat cerita, selang beberapa hari Rio pulang agak malam lagi tuh karena ada kerjaan tambahan lah, lembur di kantornya. Waktu itu agak gerimis tuh dan dia bawa motor itu pelan-pelan. Nah, pas ngelewatin pertigaan pos ronda, kan di pos ronda itu banyak tuh anak-anak muda kan lagi main gitaran sambil ngopi. Nah, pas lewat itu Rio bilang permisi lah kan, "Isi bang," gitu kan. Nah, yang aneh adalah anak-anak muda yang lagi nongkrong di situ ngebales sapaannya Rio. Itu kayak cowok-cowok nongkrong nih godain cewek lewat gimana sih? Wih, siul-siul gitu kan. Bingung lah Rio kan. Orang dia lagi naik motor sendirian dan dia ini cowok. Karena penasaran, dia coba ngelihat nih dari spion kan. Itu spion dia tekuk pelan-pelan sampai ngarah ke jok belakang. Tekuk pelan-pelan gitu. Tek. Bener aja. Di belakangnya dia itu ada cewek pakai kebaya merah. Lagi dibonceng sama dia. Rio ngelihat cewek itu senyum gini. Tapi matanya itu copot sebelah. Rio langsung alihin pandangan dari spion itu dan ngegaspol tuh. Nyari warung atau ya, pokoknya nyari keramaian lah. Nyari yang ada orang. Sampai di warung Rio langsung turun dan beli minum di warung itu kan. Dan sosok yang tadi udah gak ada. Setelah ngelewatin beberapa kejadian yang super aneh di rumah itu, Rio pun mutusin buat cabut aja dari rumah itu dan nyari kosan. Singkat cerita, pas lagi packing barang-barang di kamar nih, lagi-lagi Rio ngerasain ada yang ganjil. Semenjak kejadian yang Rizky ada 2 itu, Rizky dapur sama Rizky TV, Rio gak pernah ngeliat Bob ini pulang. Rizky yang sempet pamitan buat main juga pun
belum balik-balik juga. Jadi, karena banyak kejadian-kejadian aneh kan, Rio setiap malam abis pulang kerja itu, dia langsung ke kamar mandi dan masuk ke kamar. Jadi dia nggak peduli lah tuh kan sepupunya lagi ngapain atau di mana. Pas malam itu kan udah pada nggak kelihatan tuh kan. Ya udahlah, Rio pikir ya mereka udah di kamar masing-masing tuh, udah pada tidur. Paginya pas berangkat kerja juga sama. Singkat cerita, selesai packing barang-barang nih, udah siap nih buat pindahan kan. Rio coba buat ngehubungin nelpon si Bob sama Rizky nih buat pamitan. Tapi mereka berdua ini nggak bisa dihubungin. Di chat lewat WA pun centang satu. Akhirnya Rio inisiatif buat ngehubungin om sama tantenya tuh. Orang tuanya Bob sama Rizky. Dia mau pamitan sama mereka aja. Nah, pas Rio telepon ibunya Bob tuh, dia ngedenger ada suara dering HP dari ruang depan. Ini posisi Rio masih di dalam kamar ya. Pergilah Rio ke ruang depan kan, dan ternyata om sama tantenya udah ada di situ. Mereka berdua pun sempat kelihatan kaget tuh karena ngelihat Rio. Rio sempat mikir, apa jangan-jangan mereka berdua ini setan yang nyamar lagi. Dia coba komunikasi lah sama mereka kan. Om sama tante udah pulang. Mereka berdua ngejawab, udah. Dan mereka bingung, kenapa kok Rio bisa ada di rumah itu? Dan kenapa gak ngabarin mereka dulu? Rio cuma bengong dong di situ. Gak tahu mau jawab apa. Ya kalau gue ada di posisi Rio, ya mungkin gue bakal kayak gitu juga. Rio ceritain lah tuh dari awal sampai akhir kan, gimana dia bisa ada di situ dan untuk urusan apa dia di situ. Om sama tantenya cuma bisa diem dan nangis tuh ngedenger ceritanya Rio. Abis itu Rio diajak buat duduk tuh di ruang depan, dan di situ omnya cerita kalau emang bener mereka berdua ini pulang kampung, tapi bukan buat nengok hasil panen. Mereka pulang kampung buat nengok kuburan dua anaknya, yaitu Bob sama Rizky. Sekalian bikin pengajian buat mereka berdua. Kata si om, Bob sama Rizky ini meninggal karena kecelakaan. Sewaktu liburan nih mereka berempat, liburan ke kampungnya si om. Dan kejadian itu gak lama sebelum Rio tinggal di rumah itu. Jadi bisa kita simpulin kalau selama ini Rio tinggal sendirian di rumah itu. Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gimana? Kalau cerita ini gak bikin kalian merinding, wah gue gak ngerti lagi dah. Lu bayangin, mereka udah kontek-kontekan tuh. Rio sama Bob udah kontek-kontekan. Mereka udah main PS bareng. Udah makan. Ternyata si Rio ini tinggal sama orang yang udah mati. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua jauh. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Gua pamit dulu ya, gua mau pergi naik gunung buat beberapa hari ini, sampai ketemu pas gua turun lagi.